Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ber-IQ Learning. Sekarang kita akan merubah pecahan biasa menjadi desimal. Misalnya, kita punya angka 2/10. Berarti kita lihat ada cara mudahnya. Ini kita lihat dari nolnya dulu. Nah, di bawah kan ada 1 0, artinya dia 1 koma. Setiap 0 menyatakan banyaknya koma. Ditulis lagi 2-nya, karena tadi 1 0 artinya 1 koma. Hitung 1 kasih koma kasih 0. Jadi 0 di depan itu wajib. Selanjutnya di sini ada 22/10. Nah, yang ini ada nolnya ada 1. Berarti kita pindahkan dulu angka 22-nya, hitung dari belakang 1. Nah, berarti kita nyimpen komanya setelah angka 2 di depan. Selanjutnya ada 123 dibagi 10, nolnya masih 1. Kita pindahkan dulu angka atasnya 123. Karena kita hanya perlu satu angka di belakang koma, berarti kita hitung dari belakang 1 baru kasih koma. Jadi hasilnya 12,3. Selanjutnya di sini ada 25/100. Kita lihat nolnya ada 2, berarti 2 angka di belakang koma. Kita pindahin dulu 25-nya. Pokoknya angka di atasnya itu harus dipindahkan dulu, baru tentukan banyak komanya. Karena 102 total nolnya ada 2, berarti total komanya juga ada 2. 1 2 kasih koma kasih 0. Selanjutnya hitung 1 2-nya dari belakang ya, jangan dari 2, jangan dihitung posisi pertama, tapi dihitung dari 1 baru 2. Nah, makanya 25/100 hasilnya 0,25. Selanjutnya 2/100. Kita pindahkan dulu angka 2-nya ke sebelah. Kemudian karena 100 berarti 2 angka di belakang koma. Ditulis 1, hitung 2 kasih koma. Ingat 0 di depan itu dia otomatis. Di posisi kedua itu belum ada mengisi, jadi angkanya masih kosong. Kalau misalkan belum ada yang menempati, berarti digantikan dengan angka 0 aja otomatis. Selanjutnya 234/1000. 1000 nolnya ada 3, berarti ada 3 angka di belakang koma. Pindahkan dulu angkanya 234, hitung dari belakang 1 2 3 kasih koma baru kasih 0 otomatis. Selanjutnya di sini ada 25/1000. Berarti ada 3 0, artinya 3 angka di belakang koma. Kita hitung dulu, kita simpan dulu 25. Nah, kita perlu 3 angka di belakang koma. Hitung 1 2 3 beri koma beri 0. Kan posisi ketiga kosong. Nah, berarti isinya dengan angka 0. Pokoknya setiap posisi yang kosong itu hanya boleh diisi oleh angka 0. Akan membahas pecahan biasa dirubah ke desimal, tapi bawahnya bukan per 10 atau per 100 atau per 1000, sehingga komanya tidak bisa ditentukan dari jumlah 0. Artinya kita harus menggunakan pembagian 1/5, artinya 1 dibagi 5. Berarti satunya di dalam, 5-nya di luar. 1 kan lebih kecil daripada 5, artinya 1 tidak bisa membagi 5, kita butuh 0. Jika di dalam sudah ditambahkan 0, berarti di atas kita harus tambahkan 0 dan koma. Nah, baru bisa 10 dibagi 5, hasilnya 2. 2 kali 5 10. Nah, maka dari itu 10 dikurangi dengan 10, nilainya 0, maka 1/5 adalah 0,2. Selanjutnya kita punya angka 22 di dalam. Ingat yang di atas berarti di dalam, dibagi dengan 4. 4 kali berapa yang mendekati 22? Berarti 4 dikali 5. 5 kita simpan di atas. 5 kali 4 hasilnya 20/10, hasilnya 2. 2 lebih kecil daripada 4, berarti dia tidak bisa membagi 4. Artinya di atas kita tambahkan koma. Ketika atas ditambahkan koma, berarti di bawah boleh menambahkan 0. 20 dibagi 4 itu hasilnya 5. 5 kali 4 20. Maka 22/4 itu
hasilnya 5,5. Selanjutnya kita akan rubah pecahan campuran ke pecahan biasa, nanti dari biasa ke pecahan campuran. Nah, yang dimaksud dengan pecahan campuran artinya bukan hanya ada 1/3 aja, bukan ada angka di atas, di bawah, tapi juga ada posisi angka yang di samping yang menunjukkan angka 2. Nah, ketika ini ada angka di samping berarti itu menunjukkan pecahan campuran. Nah, gimana caranya merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Berarti kita kalikan yang bawah dengan yang pinggir. 2 dikali 3 itu hasilnya 6. Nah, lalu si 6 ini kita akan tambahkan dengan yang posisinya di atas. 6 ditambah 1 hasilnya 7. Nah, untuk yang bawah itu nilainya tidak berubah, tetap menjadi angka 3. Berarti 2/1/3 pecahan biasanya adalah 7/3. Selanjutnya di sini ada 3 2/4. Ingat, bawah dengan samping itu artinya dikali. 3 dikali 4 hasilnya 12. Lalu setelah dikali ke atas ditambah 12 ditambah 2 hasilnya 14 per angka bawahnya tetap ditulis karena angka bawahnya 4 ya, berarti pernya per 4. Jadi angka bawah tidak boleh diganti. Selanjutnya kita punya angka 7/6, artinya dia pecahan biasa ingin dirubah ke pecahan campuran. Artinya kita lakukan perhitungan bagi kurung atau pembagian bersusun. 7 dibagi 6 itu hasilnya 6 kali berapa yang mendekati 7, berarti kali 1. 1 kali 6 hasilnya 6. 7 dikurangi 6, 1. Nah, kalau misalkan pecahan biasa ingin dirubah ke pecahan campuran, ingat posisi yang di bawah, mau pecahan biasa ke campuran, mau campuran ke biasa, itu posisi bawah tetap tidak boleh berubah. Artinya 6 posisinya tetap di bawah. Selanjutnya 1 di pinggir, 1 di atas. Kalau misalkan mau dibuktikan, 6 dikali 1 hasilnya 6. 6 ditambah 1, 7 gitu. Selanjutnya kita punya angka 22/5. Artinya kita harus bagi kurung sama seperti sebelumnya. 22/5. 5-nya di luar. 5 kali berapa yang hasilnya 22? Artinya 5 kali 4 atau 4 kali 5. 4 kali 5 hasilnya 20, sisanya itu 2. Ingat, posisi yang di bawah tidak boleh berubah, berarti yang di bawah asalnya 5 ya dia tetap 5. Nah, yang di sampingnya itu diambil dari posisi atas. Nah, yang atas ini dia disimpan di samping. Nah, kalau misalkan yang bawah justru dia posisinya kita simpan di atas. Nah, maka 4 kita simpan di samping, kemudian yang 2 kita simpan posisinya ada di atas. Makanya 4 kali 5 itu 20, 20 tambah 2 hasilnya 22. Maka sinkron antara pecahan campuran dan pecahan biasa. Selanjutnya kita bahas desimal dirubah menjadi pecahan biasa, kebalikan yang sebelumnya. Artinya kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Itu kan dia hanya ada satu angka di belakang koma. Yang ditulis adalah angka yang bukan 0. Angka yang bukan 0 angka berapa? Angka 4. Berarti angka 4 kita pindahin 4 per. Karena satu angka di belakang koma berarti kita tulis 1 0. Nah, 1 otomatis disimpan di pinggirnya. Nah, ini kan 4/10. 4/10 masih bisa diperkecil. Kita coba bagi 2. Kalau atas kita bagi 2, nah bawah juga harus kita bagi 2. 4 bagi 2 hasilnya 2. 10 bagi 2 hasilnya 5. Maka 0,4 itu pecahan biasanya senilai 2/5. Selanjutnya kita tulis 3,2. Nah, kita pindahkan angka yang bukan 0 adalah angka 3 sama 2. Artinya 32, dua-duanya kita pindahkan per, ini ada berapa angka di belakang koma? 1 angka. Berarti kita tulis 1 0 dan angka 1 otomatis mengikuti di depan 0.
Nah, kita coba bagi 2. 32 dibagi 2 hasilnya 16 per 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, kita lihat 16 masih bisa dibagi 2, sedangkan 5 tidak bisa dibagi dengan 2. Artinya, ketika salah satunya tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, berarti sudah selesai. Hasilnya 3,2 itu 16 per 5. Selanjutnya kita punya 0,25. Berarti kita pindahkan angka yang bukan 0. Angka yang bukan 0 adalah angka 25. Kita tulis 25 per, ini lihat ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka. Berarti ketika ada 2 angka di belakang koma, artinya total nolnya juga ada 2. Nah, kita sederhanakan. 25 kan tidak bisa dibagi 2, tidak bisa juga dibagi 3. Terus kita bagi dengan 5. Nah, pokoknya kalau misalkan belakang angkanya 5, biasanya itu hanya bisa dibagi 5 atau bisa dibagi dengan 3. Nah, ketika 25 dibagi 5, kita pastikan 100 juga harus bisa dibagi 5 agar bisa disederhanakan. 25 bagi 5 hasilnya 5, 100 bagi 5 hasilnya 20. Nah, kita cek lagi apakah masih bisa disederhanakan. Artinya hanya bisa dibagi dengan 5. 5 dibagi 5, 1, 20 dibagi 5, 4. Maka 0,25 pecahannya adalah 1/4.